sebagai warga Banyuwangi tentunya turut prihatin karena atas merebaknya suspek corona ke wilayah Bumi Blambangan Banyuwangi yang kita cinta ini. Dan alhamdulillah untuk pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah mengambil langkah yang sangat tepat sekali, yaitu untuk lockdown sementara selama 14 hari supaya penyebaran virus corona tidak semakin menjadi di wilayah Bumi Blambangan ini. Dan tentunya kami berpesan kepada teman-teman pekerja migran Indonesia yang berasal dari Banyuwangi, yang tentunya meninggalkan keluarga yang ada di Banyuwangi. Kami merasakan teman-teman pasti resah dan gelisah, tapi percayakan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi bahwasanya semuanya sudah tertangani dengan baik. Dan satu pesan saya, jangan cepat-cepat untuk menerima berita yang belum tahu kejelasannya atau narasumbernya, karena semakin banyak penyebaran virus akan semakin banyak hoax yang menerpa teman-teman semuanya. Sebelum dirilis media, sebelum diinfokan oleh pemerintah setempat, jangan di-share dulu agar supaya tidak menjadikan timbul was-was atau permasalahan di kalangan warga Banyuwangi khususnya dan teman-teman pekerja migran Indonesia di Banyuwangi. Kalau sudah dilakukan lockdown seperti ini, ya seharusnya diimbangi dengan penutupan-penutupan lain. Kalaupun misalkan sudah resmi di lockdown seperti ini, tapi wisatawan masih tetap diperbolehkan masuk, ya sama saja kita mengumpat ban yang lagi bocor. Jadi ya harus ditutup karena penyebaran itu datangnya juga ada yang dari dalam negeri dan kebanyakan juga dari luar negeri. Saya mendukung sekali apabila ini disertai dengan penutupan destinasi wisata, baik itu dusmetik maupun para turis dari mancanegara. Selama ini kita diberikan informasi-informasi baik dari televisi juga dari informasi kita berselancar di Google, di internet, kita jadi semakin tahu. Jadi pertama-tama penyebaran itu adalah mereka yang berciri-ciri suhu panas, ya. Suhu panas tidak seperti biasanya. Biasanya kalau kita ini paling 36, 35 derajat, tapi bisa melebihi 39, 40. Nah itu. Dan untuk awal-awalnya kita kadang-kadang tidak tahu karena virus corona ini bisa berkembang setelah 14 hari. Nah ini, setelah 14 hari nanti tenggorokan ini mulai gatal-gatal, mulai ada radang tenggorokan, sesak nafasnya, kepala pusing. Nah itu, segera periksakan ke dokter, jangan takut, jangan malah ditutup-tutupi. Justru malah nanti kasihan kalau memang itu virus corona akan menyebar ke keluarga, ke tetangga, seperti kasus virus corona 1 dan 2 kan, akhirnya menyebar ke tetangga-tetangga perumahannya. Hari ini tadi kami selalu menyimak berita-berita yang ada untuk destinasi wisata ditutup oleh pemerintah Banyuwangi melewati Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah Kabupaten Banyuwangi. Pak Bramudia tadi menginformasikan bahwasanya akan menutup seluruh akses kedatangan untuk para wisatawan lokal maupun mancanegara agar supaya tidak tertular lagi warga Banyuwangi dan kita kesampingkan dulu untuk ekonomi yang sementara ini. Jadi sebetulnya kalaupun orang di luaran tidak memahami, kita seakan-akan mematikan rezeki orang lain. Tapi padahal kita berniat sangat baik dan tepat sekali. Karena apa? Karena pelaku seni di Banyuwangi adalah saudara saya, dan juga para pekerja migran Indonesia yang di luar negeri juga saudara saya, dan semuanya adalah aset daerah Banyuwangi. Nah, karena
banyak riak-riak gelombang protes dari ribuan, bahkan ya ini ribuan pekerja migran Indonesia yang yang ada di luar negeri dari Banyuwangi, karena mereka dibully oleh daerah-daerah yang lain. Kenapa? Karena penciptanya, label musiknya, penyanyinya berasal dari Banyuwangi, jadi mereka menjudge-nya atau menghukum hal itu dasar orang Banyuwangi nggak punya empati. Kita di luar negeri saja seperti ini, hidup di ujung tanduk misalkan, sudah masuk keluar nggak bisa, kemana-mana nggak bisa, kok ini dibuat goyangan, apalagi dibuat sebuah lagu. Nah, karena atas desakan teman-teman pekerja migran di luar negeri dan untuk menyelamatkan aset kita seperti pencipta lagu, label musik dan penyanyinya, kita segera melakukan somasi ke dinas yang terkait, yaitu ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan alhamdulillah disupport langsung sama Pak Bram, dan jarak 3 hari kita dilakukan mediasi. Senin kita somasi, Kamis diadakan mediasi. Nah, setelah itu ada sebuah kesepakatan yang damai, masalah cukup damai sini, pencipta, penyanyi, label musik masih bisa berkarya lagi tanpa ada cacian lagi, dan teman-teman yang di luar negeri, pekerja migran Indonesia dari Banyuwangi sudah tenang hatinya karena tidak dibully lagi. Jadi kita mengambil jalan yang bijaksana sesuai hukum ke permusyawaratan mencapai mufakat, yaitu mediasi. Seperti itu. Kalau lagu 27 itu di launching, terus akhirnya meledak, banyak sekali yang melihat, memutar dan like, tapi lebih banyak yang dislike. Nah, ini adalah mata pencaharian dari label musik tersebut. Takutnya kalau ini dislike-nya bertambah banyak, maka otoritas YouTube itu akan menutup akun tersebut. Nah, rugi. Nanti lagu-lagu yang sudah lalu-lalu itu juga akan terhapus, otomatis penghasilan di YouTuber juga akan hilang. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang tidak memahami di sini. Makanya kami selamatkan agar supaya cukup dasarnya di sini segera dihapus, supaya tidak terjadi lagi mereka yang mencaci maki, saling ngolong-ngolong, apalagi langsung diselek atau report di YouTube. Report itu ya, akan merugikan oleh labelnya sendiri nanti. Awalnya saya juga seorang pekerja migran Indonesia di Taiwan selama 6 tahun di sana, dan di sana juga kita sering memberikan advokasi, ya, penolongan kepada teman-teman PMI yang bermasalah, kita dampingi agar masalah tersebut selesai. Dan saat kembali lagi ke Banyuwangi pada tahun 2014, karena semua itu panggilan hati, saya tetap melaksanakan kepedulian terhadap teman-teman PMI, karena kalau bukan kita sendiri siapa lagi. Jadi dari dan untuk PMI, dan sampai saat ini saya diamanahkan menjadi Ketua Presidium Keluarga Migran Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan akan selalu memberikan pendampingan kepada teman-teman PMI yang khususnya dari Banyuwangi untuk ibaratnya menuntut sebuah keadilan, dan bila ada permasalahan akan bisa mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.